kita akan terbang dulu nih sahabat liputan6.com. Kita akan terbang ke Seoul, Korea Selatan, karena kita akan ngomongin tentang kenaikan kasus yang cukup signifikan di Korea Selatan. Sudah ada koresponden liputan6.com sekaligus advokat dan juga warga negara Indonesia yang sudah tinggal 5 tahun di Korea Selatan. Ada Mas Saudara Nata Tarigan. Annyeonghaseyo Bang Tarigan. Annyeonghaseyo Mas Ito, apa kabar? Kabar sehat, alhamdulillah. Bang Tarigan sehat? Sehat. Terima kasih. Tadi bahasa Korea saya udah cukup oke ya Bang Tarigan ya? Wah, perfect. Luar biasa. Terima kasih untuk drama-drama Korea yang melatih omongan saya, baiklah. Bang Tarigan, ini kan kemarin kita sempat tahu ya, ada kasus, lonjakan kasus yang luar biasa. Jadi untuk pertama kalinya sahabat liputan6.com, Korea Selatan ini mencatat kasus harian di atas 3.000. Ini angka yang sangat tinggi sebetulnya untuk Korea Selatan, karena mungkin ini tertinggi dalam sejarah pandemi COVID-19. Kondisi di sana sebetulnya seperti apa Bang sekarang? Ya, ini memang menarik kondisi di Korea, di mana negara-negara lain sekarang sudah cenderung melewati peak dan menurun, tetapi Korea justru muncul baru sekarang. Nah, tadi sudah disebutkan di awal juga bahwa memang hari Jumat, itu persisnya dilaporkan di hari Sabtu, memang warga yang terinfeksi itu lebih dari 3.000, tepatnya 3.272. Nah, memang sebenarnya setelah liburan panjang Chuseok. Nah, Chuseok itu semacam Thanksgiving ya di Korea. Itu memang sudah diprediksi sebenarnya oleh pemerintah Korea. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba mengagetkan. Kenapa saya menyatakan bahwa ini sudah diprediksi? Pada waktu membuat rencana vaksinasi di Korea, bahwa pemerintah Korea sudah menargetkan bahwa sebelum Chuseok Chuseok sampai, itu 70% dari warga Korea itu sudah harus tervaksinasi. Okay. Nah, ini sebenarnya mengimplikasikan bahwa pemerintah Korea sudah menduga bahkan akan ada lonjakan setelah pasca perayaan besar begitu ya. Nah, kemudian kondisi terakhir juga kemarin saya mengikuti berita di brief rilis ya dari kantor Perdana Menteri itu kepada media setempat, dinyatakan memang walaupun kondisinya akan meningkat dan memang diprediksi akan kemungkinan naik sampai 4.000-an juga. Kenapa? Karena masa inkubasi yang kemarin rame-rame itu kan baru muncul beberapa hari lagi berikut. Yeah. Nah, walaupun demikian, menurut kantor Perdana Menteri bahwa mereka akan berharap pada akhir Oktober itu memang akan melonggarkan ya sekarang prokes dan juga social distancing policy-nya, bahkan akan membuka negaranya lebih terbuka. Jadi ini menarik, walaupun sebenarnya ada peningkatan, tetapi pemerintah Korea tidak panik gitu, karena mereka sudah mengantisipasi untuk kondisi yang sekarang. Oke, nah bagaimana dengan kondisi BOR atau bed occupancy hospital, rumah sakit di sana? Apakah cukup oke untuk menangani lonjakan kasus ini? Apalagi tadi Bang Tarigan sempat bilang kira-kira bisa sampai 4.000 sampai akhir Oktober udah mulai menurun. Nah, ini rumah sakit di sana terlihat cukup oke atau mulai kewalahan atau seperti apa, Bang? Ya, sampai sejauh ini daerah-daerah yang memang paling banyak terinfeksi itu adalah di sekitar Seoul dan provinsi Gyeonggi-do. Ya. Nah, kapasitas yang sekarang dari informasi saya baca bahwa masih bisa mengakomodasi lonjakan orang-orang yang terinfeksi. Tetapi kalau seandainya sampai 4.000, ada kemungkinan pemerintah Korea juga akan mengalami kewalahan. Oleh karena itu, policy yang dikeluarkan juga kemarin disampaikan bahwa salah satu pengurangannya untuk melakukan home care. Ya, kecuali yang kasus-kasus yang berat, itu akan dirujuk ke rumah sakit, tetapi bagi yang gejala atau katakanlah medium yang menengah, itu akan dirujuk ke home care. Oke. Berarti mirip-mirip dengan Indonesia seperti kemarin di bulan Juli, Agustus, September ya. Maksudnya ketika lagi peak-peaknya, kalau mulai kewalahan banyak yang disarankan untuk di rumah yang mungkin mengalami gejala yang cukup mild untuk tidak ke rumah sakit karena rumah sakit lagi penuh. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah restriction apa yang mungkin sedang diberlakukan oleh pemerintah Korea Selatan saat ini, Bang Tarigan? Apakah memang
udah boleh tetap boleh WFO mungkin, atau orang tetap boleh keluar ke tempat-tempat publik, atau mungkin nggak boleh sama sekali, atau seperti apa? Ya, di Korea memang dari awal pertama tidak ada lockdown, dan kemudian kebijakan WFO itu semuanya tergantung kepada perusahaan. Jadi tidak ada semacam suatu himbauan atau keharusan perusahaan harus WFO. Saya sendiri selama 19 bulan ini tidak ada kebijakan WFO ya. Jadi semua kegiatan tetap normal, melakukan aktivitas seperti mana biasanya. Tetapi memang ada kebijakan untuk pembatasan berkumpul orang. Misalnya untuk kota Seoul, ini yang kebijakan terbaru diizinkan sampai 6 orang dengan catatan yang sudah mengalami vaksinasi minimal 4 orang. Gitu ya. Atau dengan kata lain sebenarnya kalau sebelumnya itu memang dibatasi untuk kumpul-kumpul itu 2 orang maksimal sampai jam 6 gitu ya. Jadi ada pembatasan memang untuk pengumpulan orang. Gitu. Oke, tapi untuk WFO nggak ada aturan sama sekali, dan juga mungkin warga berarti saya asumsikan tetap berkegiatan seperti biasa di luar, namun menggunakan masker dan mungkin lebih ke aturan kerumunan, lebih ke situ kali ya? Betul sekali. Jadi tidak ada memang larangan semacam anjuran atau harus untuk WFO. Jadi kembali kepada perusahaan masing-masing. Kalau untuk border, itu Korea membuka atau enggak sih, Mas? Terus kalaupun dibuka, itu kira-kira aturannya gimana? Ya, dari awal juga pemerintah Korea tidak ada penutupan secara official. Artinya semua jenis visa itu bisa masuk, tetapi dengan kualifikasi. Artinya mereka melihat tergantung urgensinya. Nah, kalau memang itu perlu, mereka akan membuka. Jadi hampir semua jenis visa juga masuk. Nah, memang yang masuk dari luar, ya itu memang wajib mengikuti karantina selama 14 hari. Dan karantina di sini sangat ketat. Ya. Oleh karena itu, dengan kondisi sekarang, beberapa negara sudah vaksinasi, dan khususnya juga warga Korea yang sudah vaksinasi. Kalau mereka melakukan perjalanan ke luar negeri dan kembali, maka sifatnya ada monitoring, jadi tidak harus 14 hari. Tetapi beberapa negara, walaupun sudah vaksinasi, masih dikenakan 14 hari karantina. Oke. Jadi memang aturannya tergantung dari orang ini dari negara mana untuk masuk ke Korea, lalu peraturannya akan adjustable. Terakhir, Bang Tarigan. Bang Tarigan kan berarti salah satu warga negara yang ada di luar negeri. Nah, kemarin sudah dapat vaksinkah? Kalau sudah dapat, boleh ceritain nggak proses untuk vaksinasinya seperti apa? Ya, di Korea antara warga setempat dan warga negara asing tidak ada perbedaan. Artinya semua diberi kesempatan untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi kita mendaftar itu berdasarkan kelompok usia ya. Jadi dimulai dari kelompok usia 60 ke atas, kemudian dibatasi dari 18 sampai 60. Nah, kemudian baru nanti berikutnya 18, 12 dan selanjutnya. Nah, saya sendiri sudah mendapat vaksinasi 1 kali dan harus menunggu sampai bulan depan. Karena jarak antara vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua itu 6 minggu. Ya. Berarti cukup mudah ya untuk mendapatkan vaksin di Korea Selatan, walaupun untuk WNA, tapi aturannya juga sama dan sudah mendapatkan dosis pertama. Kira-kira gitu ya, Bang Tarigan? Betul Mas Ito. Baik. Mudah-mudahan lancar, sehat terus sampai nanti dapat suntikan dosis kedua, dan mudah-mudahan tetap sehat selalu di Korea Selatan. Kamsahamnida, Bang Tarigan. Oke. 안녕히 계세요.